Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tutorial mengenai Mentimeter ya. Jadi Mentimeter ini adalah salah satu tools atau web yang bisa kita gunakan supaya pembelajaran kita itu selama daring gitu ya, atau menggunakan presentasi itu bisa lebih interaktif gitu. Caranya juga ini hampir mirip dengan kalau teman-teman lihat tutorial sebelumnya tentang Quizzes, maka cara kerjanya kurang lebih mirip dengan Quizzes. Gitu. Jadi ini gampang banget. Jadi langsung aja kita coba ya di Mentimeter. Kita langsung buka browser Google gini seperti itu, kemudian kita ketik di sini Mentimeter gitu ya, enter. Nah, di sini nanti kita pilih webnya, masuk ke webnya. Klik. Nah, kemudian kita bisa sign up atau login kalau belum pernah masuk, maka kita sign up ya. Belum pernah daftar sama sekali, kita sign up. Kemudian sign up with Google aja biar mudah ya. Nah, seperti ini. Maka kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Oke, nah seperti biasa di Mentimeter ini juga ada fitur berbayar ya, tapi kita bisa menggunakan yang gratis saja, dan itu pun menurut saya sudah cukup sih untuk membuat pembelajaran kita nanti interaktif. Oke, di sini kita ditampilkan oleh 3 pilihan seperti ini, presentasi kita ya, pertanyaan yang pernah kita buat, kemudian ada template. Template ini nanti kita pilih mau template yang mana. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ini contoh ya, misalkan kita ingin menggunakan yang proyek atau training warm up gitu ya, atau misalkan untuk edukasi, misalkan untuk brainstorm di kelas gitu ya. Terus kemudian ini untuk reflect ya, misalkan saya ingin nanti pilih yang ini, maka kita tinggal lihat dulu, misalkan kita lihat lebih jelas gitu ya. Oh, ini contoh penggunaannya untuk apa. Nah, ini bisa seperti ini, one thing you learn this week. Nah, oke. Nah, nanti mahasiswa dia akan menuliskan apa sih yang dia pelajari selama seminggu ini gitu ya, seperti ini. Oke, untuk refleksi ini cocok banget, dan nanti kita akan saya biasanya gunakan ini juga untuk refleksi di setiap pembelajaran gitu. Kemudian kalau untuk kita tutorial di sini ada, kita tinggal play gitu ya. Tapi saya juga akan buat tutorial juga di sini. Jadi kita akan coba saja buat ya. Kita ambil misalkan dari template yang ini ya. Add template 1. Oke, kita add gitu. Dan kita buka open presentasi. Oke, nah nanti ketika kita sudah memilih, itu ada tampilan seperti ini. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat yang lain, kita bisa back ya. Kita buat my presentasi saja, kita bikin new presentasi. Oke, klik di sini. Oke, misalkan kita tuliskan refleksi gitu ya. Oke, kita buat baru misalkan seperti itu. Nah, hal pertama biasanya, oke, setelah tampil seperti ini, kita bikin new slide bottom ya. Kita pilih dulu nih tipenya mau yang seperti apa, apakah multiple ataukah word cloud, kemudian open ended gitu ya, scale, ranking. Nah, ini bisa kita pilih mana yang
diinginkan. Oke, biasanya untuk pertama kita masukkan dulu ini ya, judulnya dulu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kemudian berbeda dengan PowerPoint gitu ya, kita tidak bisa mengedit tulisannya di sini, kita editnya di sini di kanan sini. Maka headingnya kita tuliskan, misalkan tuh ya. Kemudian kita bisa pilih ini. Di bawah ini ada reaksi. Jadi reaksi ini kita pilih ya untuk menandakan bahwa nanti si peserta atau mahasiswa yang kita ajak join itu sudah masuk gitu. Jadi kalau sudah join, maka nanti di sini ada simbol, kalau mereka klik nanti akan muncul nomornya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh supaya bisa kebayang ya. Nah, ini kemudian kita pilih ya. Kemudian kita bisa masukkan gambar juga seperti ini ya. Image library biasanya dari Unsplash. Ini web yang sudah apa namanya gambar untuk mencari gambar-gambar berkualitas, tapi gratis gitu, nggak kena hak cipta gitu. Coba kita cari yang fun gitu ya. Misalkan, misalkan seperti itu. Oke, kita klik misalkan ya seperti ini. Oke, kemudian save. Nah, kita bisa lakukan editing di mana nanti gambarnya kita ingin disimpan di mana gitu ya. Itu ini editing untuk gambar. Ini kita balik kemudian. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita juga bisa tambahkan tema supaya lebih menarik. Nah, di sini kita bisa pilih mana yang pakai seperti ini atau yang hitam seperti ini ya. Atau ada emasan. Nah, kita bisa pilih tema yang menurut kita menarik. Ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Kalau yang create new theme itu dia berbayar. Ya, saya ingin coba pakai yang misalkan yang warnanya mana ya? Inilah. Oke. Sudah, kemudian selesai gitu ya. Kita balik lagi. Klik di luar saja. Nah, seperti ini nanti. Oke. Terus misalkan ini kita ingin ganti biar jadi kalimatnya capital semua gitu ya. Kita bisa bold gitu. Misalkan seperti itu. Sudah ya. Nah, berikutnya kita masuk ke slide berikutnya ya. Bisa di new slide. Nah, kemudian kita pilih nih, mau tipe pertanyaan yang seperti apa. Misal multiple choice atau word cloud ya. Coba kita yang word cloud ya. Sepertinya lebih menarik gitu mereka. Oke, nah kemudian biasa kita pilih pertanyaan. Kalau saya di sini sudah menyiapkan pertanyaan ya. Pertanyaan pertamanya, nah ini coba. Jadi biar cepat, jadi saya tinggal copy paste. Nah, ini pertanyaan pertama.
kemudian kita bisa customize nih posisinya mau bagaimana, mau di tengah kah gitu ya, seperti ini atau seperti ini, nanti ada image lagi ya, kemudian seperti ini ya, ini nanti kita bisa masukkan image ya. Nah, kemudian seperti ini atau seperti ini ya. Kemudian text size kita bisa, kemudian image-nya kita tambahkan gitu ya. Oke. Entries per partisipannya ini bisa kita masukkan misalkan 20. Oke. Nah, kalau yang berbayar, yang gratis itu maksimal partisipannya 1 cuma sampai 10. Jadi maksimal ada di angka 10 gitu. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Oke, nggak apa-apa. Nah, seperti ini ya, nanti dia akan muncul nih. Nah, kemudian kalau saya ingin masuk ke pertanyaan berikutnya, kita buat lagi new slide ya. Seperti itu. Coba kita berikutnya, karena pertanyaan saya itu berupa seperti ini ya, tentang mengenai pendapat. Jadi saya nggak coba pilih yang multiple choice ya. Multiple choice mungkin mirip dengan yang quizzes di video saya sebelumnya. Jadi coba kita pakai yang open ended ya, atau yang Q&A untuk dua pertanyaan berikutnya. Oke, kita coba yang ini open ended. Pertanyaannya seperti biasa, kita kopikan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa customize. Misalkan ingin ditambahkan gambar, kalau enggak ya sudah ya. Text size-nya bisa kita perbesar gitu. Nah, oke. Nah, ini nanti bisa ada pilihan mau munculnya seperti ini atau one by one gitu ya, atau flowing grid ya. Saya coba pakai yang speech bubble aja ya biar enak. Nah, kalau yang speech bubble, kalau pilihan pertanyaannya ini untuk tema yang open ended ini, dia tidak ada batasan jumlah peserta gitu ya. Karena kalau yang ini dia untuk menampilkan muncul tulisannya yang menarik, dia ada batasan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya kita buat lagi new slide gitu ya. Nah, kemudian kita nah ini untuk kuis ya. Nah, untuk kuis itu nanti ada leaderboard mirip seperti quizzes. Itu nanti dia akan memunculkan hasilnya, leaderboardnya. Oke, ini kita tidak akan pelajari yang ini dulu. Saya akan fokus ke yang khusus pertanyaannya. Oke. Nah, satu lagi, coba kita pilih yang Q&A ya. Nah, untuk yang Q&A, sorry. Nah, pertanyaan berikutnya misalkan ini ya. Kita copy. Nah, seperti ini. Oke, sudah seperti ini nanti. Nah, untuk yang pertanyaan ini ya, itu nanti kalian bisa gunakan atau teman-teman bisa gunakan ini ketika sedang menyampaikan presentasi. Jadi, ketika teman-teman sedang menyampaikan presentasi, kemudian Q&A ini disematkan ketika mulai pembelajaran. Jadi, mereka yang sudah join bisa bertanya sambil bertanya dulu di Zoom-nya gitu. Jadi tanpa ketahuan siapa yang bertanya gitu. Nah,
Jadi presentasi tetap berjalan, nanti setelah selesai presentasinya, Q&A ini dibuka, nanti akan terlihat siapa saja yang bertanya tanpa pertanyaannya apa saja tanpa ada diketahui siapa yang bertanyanya gitu. Terkadang kan mahasiswa itu malu ya untuk disebutkan namanya atau identitasnya gitu. Nah, ini ini cocok untuk mahasiswa yang seperti itu gitu. Bisa terjamin gitu seperti itu ya, kerahasiaan penanyanya gitu ya. Nah, oke, kalau ini sudah kita bisa, oh ya satu lagi, kalau misalkan terkadang kita bisa menampilkan presenter note juga di sini kayak seperti catatan ya untuk selama presentasi seperti di PowerPoint gitu ya. Oke, kalau sudah, nah ini kita bisa lakukan present. Ada opsi yang lain ya, open Menti mode. Nah, ini untuk, atau kita bisa cek dulu preview presentation. Oke. Nah, untuk preview nanti seperti ini ya. Di sini untuk yang pertama kali nanti ada tutorial seperti ini. Ya, jadi nah ini tampilan yang pertamanya seperti ini. Nah, di sini ada audience screen ya. Jadi audiennya di sini. Jadi ini adalah tampilan yang ada di kita sebagai pembuat ya, sebagai teachernya. Nah, untuk di audience itu nanti tampilannya akan seperti ini. Kalau dia menggunakan HP. Oke, kita coba ke yang slide paling pertama dulu ya. Nah, ini. Nah, belajar Mentimeter. Oke, seperti ini. Nanti kalau nah, tampilannya nanti di peserta setelah dia di-share ini ya, copy link ini, kita ke peserta bisa lewat kolom chat kalau misalkan di Zoom atau di apa namanya? Di uh, Google Meet gitu ya. Nah, ini bisa dikopikan atau nanti mahasiswa dia bisa masuk ke menti.com gitu ya, Mentimeter gitu. Nah, kemudian okay. Nah, ini copy link misalkan ya, mereka nanti copy link seperti ini. Nah, nanti akan mereka ditampilkan seperti ini untuk login gitu ya. Jika mereka sudah bisa, nanti tampilannya mirip seperti ini. Jika mereka sudah siap atau login, maka mereka bisa memencet tanda ini untuk menandakan bahwa nah di sini nanti akan muncul. Oke, jadi pesertanya akan ketahuan di sini. Jumlahnya berapa atau seperti ini. Ya, bisa pilih salah satu. Oke. Nah, walaupun kita klik beberapa kali ya, tapi tetap saja satu login ya, itu tetap terhitungnya satu gitu. Jadi walaupun love-nya kita pencet berapa kali, maka dia akan mengidentifikasi pesertanya tetap satu. Seperti itu. Oke, kalau sudah misalkan semua peserta login gitu ya, maka berikutnya nah mereka baru mulai menjawab misalkan. Apa yang Anda ketahui tentang Mentimeter gitu. Belum tahu misalkan saya jawab belum tahu gitu ya. Kemudian misalkan ada yang menjawab lagi. Nah, itu di sini di kanannya itu dia ada maksimum kata gitu ya. Nah, misalkan ini kita bisa interaktif gitu ya. Terus misalkan sini nggak tahu mahasiswa gitu ya jawab, kemudian apalagi seru gitu ya. Nah, kalau sudah kemudian submit gitu ya, maka nanti di sini akan muncul. Nah, poin yang di tengah, nah yang di tengah itu menandakan nanti semakin besar tulisannya atau semakin besar hurufnya ya, itu menandakan bahwa mereka yang menjawab itu semakin banyak gitu, yang mirip seperti itu. Jadi tinggi tinggi kecil besar kecil tulisan itu menandakan bahwa orang yang menjawab polling yang mirip itu banyak, semakin banyak gitu ya.
Oke, nanti setelah ini muncul, ya, ini kita bisa reset. Kalau di tampilan kita sebagai guru, kita bisa reset gitu untuk mengulangi pertanyaan gitu. Nah, ya, nanti ada pilihan seperti ini, resetnya untuk semua presentasi atau cuman untuk slide ini aja gitu. Kita misalkan pilih yang slide ini aja, maka kita reset gitu. Hilang lagi gitu. Nah, nanti mahasiswa suruh mengisi lagi gitu. Oke, misalkan saya misalkan seru, misalkan ya untuk pembuktian sini seru lagi gitu ya. Sini seru, di sini membingungkan misalkan. Nah, ya, misalkan seperti ini. Nah, maka yang serunya dia makin besar, tapi nggak ada keterangan berapa orang yang menjawab seru gitu, seperti itu. Oke, next ya. Nah, apa yang Anda ingin apa yang ingin Anda pelajari dari Mentimeter misalkan? Cara membuat misalkan ya. Nanti kalau ada lagi yang menjawab berikutnya, nah itu bisa lagi. Oke, kemudian submit ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lagi, bagaimana menampilkan video misalkan. Nah, nanti dia akan muncul lagi gitu. Ini setiap orang yang berbeda dengan tulisan yang berbeda, dia akan muncul untuk tipe, tipe tampilan yang kedua ya, slide yang kedua tadi. Gitu. Kemudian misalkan bagaimana cara sign in misalkan. Nah, seperti itu. Kalau kita menuliskan lagi nanti, nah semakin banyak tulisan maka dia akan muncul semua di sini. Oke. Misalkan next question ya. Nah, misalkan jika sudah semua, nah ini berikutnya adalah Q&A. Oke, apa yang telah Anda pelajari? Misalkan open Q&A misalkan ya. Misalkan ternyata misalkan ini untuk Q&A bisa kita ya ini Mentimeter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini ya, muncul seperti ini. Kalau misalkan ini nanti sudah terjawab, bisa oke gitu ya. Kita kasihkan seru. Gitu. Oke. Saya bikin pertanyaan lagi gitu ya. Sebenarnya ini bisa pertanyaan atau bisa kita jadikan jawaban seperti itu. Oke, jika misalkan simulasi ini sudah dianggap selesai, kita bisa close di sini ya. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa lakukan share di sini. Oh iya, ada yang lupa. Jadi kalau link yang kita buat ya ini itu cuman berlaku. Nah di sini cuman berlaku 2 hari. Jadi setelah lebih dari 2 hari join presentasi, maka link ini akan habis. Gitu. Jadi dia akan buat lagi kode yang baru. Oke, misalkan ini part. Jadi yang tadi ya, kalau misalkan kita ingin share ini ke mahasiswa gitu ya, maka kita bisa pilihannya ada berapa nih. Copy link ini, jadi copy ini, kemudian kirimkan ke mereka, atau scan barcode juga bisa. Nah, ini suruh scan barcode, pakai HP mereka ya, nanti bisa mereka menjangkau dari HP gitu. Nah, untuk presentasi sharing ini kita bisa copy juga linknya gitu. Nah, tapi ini biasanya untuk khusus pengajar-pengajar saja ya, jangan di-share ke mahasiswanya. Nah, yang kita share ke mahasiswa adalah yang ini, yang partisipasi. Oke, mungkin segitu tutorialnya ya dari saya. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Seperti itu, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.